Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pada video ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 pada muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari anak-anak kita belajar bersama. Ayo simak dan perhatikan ya videonya. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sekarang perkembangbiakan generatif melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bagan bunga terdiri dari kepala putik, tangkai putik, kepala sari, benang sari, mahkota, tangkai sari, kelopak, bakal biji dan tangkai bunga. Itu semua merupakan bagian-bagian bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Ada yang tahu apa itu penyerbukan? Iya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis penyerbukan. 1. Penyerbukan sendiri. Terjadi jika serbuk sari melekat di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari dari suatu bunga jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Penyerbukan baskar terjadi jika serbuk sari jatuh di kepala putik di bunga dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Setelah terjadi penyerbukan, terjadilah pembuahan. Nah, kita lihat yuk proses pembuahan. Pertama, tumbuhan dewasa akan menghasilkan bunga yang memiliki serbuk sari dan kepala putik. Setelah itu akan terbentuk sebuah bulu serbuk. Dari bulu serbuk kita akan menuju ke bakal biji yang namanya lembaga dan zigot. Nah, dari bakal biji ini biasanya ada di dalam buah atau dagingnya. Biji ini lalu dikeringkan dan setelah itu bisa ditanam kembali. Maka akan berkecambah menjadi sebuah tanaman kecil. Setelah dia terus tumbuh, maka akan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, setelah itu terus seperti itu adalah siklus tanaman yang berbuah. Sampai sini ada yang masih bingung? Oke, kalau tidak ada yang bingung, kita lanjut berikutnya. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, jadi kalau perkembangbiakan vegetatif tanpa membutuhkan induk jantan dan induk betina. Tujuan dari perkembangbiakan vegetatif adalah untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Contohnya, yang alami, pertama itu ada spora, tanaman spora ya. Tanaman spora ini berupa butiran kecil yang menghasilkan spora.
terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Biasanya tumbuhan ini hidup di dataran yang lembab. Berikutnya ada tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada bambu dan pisang. Berikutnya ada akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya jahe dan lengkuas. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis terbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contohnya pada bawang dan tulip. Berikutnya umbi batang. Umbi batang, pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Contoh kentang dan bengkoang. Kita bisa lihat di sini ada mata tunas. Berikutnya umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya pada tanaman wortel. Berikutnya tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya, tunas adventif cocor bebek terdapat di daun dan tunas adventif sukun terdapat di akar. Berikutnya, gerage. Gerage merupakan batang yang tumbuh menjala di permukaan tanah. Contohnya, stroberi dan pegagan. Berikutnya, vegetatif buatan. Pertama, ada sistem cangkok. Contohnya mencangkok pada tanaman mangga. Pada saat mencangkok, dahan harus dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Dahan ditutup dengan tanah hingga muncul akar. Kemudian dahan dapat dipindahkan untuk ditanam di tanah. Berikutnya, yang kedua ada sistem stek. Contohnya pada mawar dan singkong. Syarat utama tumbuhan yang dapat di-stek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat di-stek adalah batang dan daun. Untuk proses penyetekan bisa dilihat dari tahap 1. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Tahap kedua, tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Tahap ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tanaman baru. Berikutnya, sistem sambung. Contoh pada tanaman mangga. Teknik menyambung bertujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman hingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Proses penyambungan bisa dilihat tahap pertama. Sambunglah kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Akan tetapi sebelum disambung dan diikatkan dengan plastik, ambil batang mangga bagian atas lalu kita potong membentuk huruf V. Dan bagian batang bawah kita juga potong membentuk huruf V. Sehingga kedua batang itu bisa disatukan. Setelah itu baru kita sambungkan kedua tanaman, batang tersebut ikat dengan plastik. Kalian bisa lihat tahap kedua. Potongan tadi yang berbentuk V itu lalu digabungkan dan setelah itu baru bisa kita ikat dengan plastik, jangan sampai ada lubang. Kenapa? Karena jika ada lubang maka proses penyambungan bisa atau bisa dibilang tidak berhasil. Jadi saat proses pengikatan itu harus dengan hati-hati agar tidak ada ruang udara untuk masuk ke dalam proses penyambungan. Berikutnya okulasi. Contohnya pada coklat dan belimbing. Tujuan okulasi adalah untuk memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul. Gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Nah, kita bisa lihat proses pengokulasian. Pertama, iris kulit batang induk. Kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas selebar irisan pada tanaman induk lalu tempelkan pada tanaman induk. Ketiga, ikat bagian atas dan bawah tunas
dengan plastik. Lalu biarkan beberapa hari kemudian tunas yang ditempel akan tumbuh. Berikutnya kita ke yang terakhir, tanaman runduk. Contohnya pada tanaman stroberi dan arbei. Merunduk dilakukan dengan cara membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utamanya adalah tanaman memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Nah, itu semua merupakan perkembangbiakan tumbuhan. Baiklah anak-anak, belajar kita pada video kali ini sampai di sini dulu ya. Di video tadi kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan, di mana perkembangbiakan tumbuhan itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.